Oke, untuk yang nomor satu itu apa namanya? Ini berbicara mengenai marginal propensity to consume. Jadi apabila sebuah daerah memiliki marginal propensity to consume-nya itu sebesar 0,6, maka apa nih yang bisa kita tarik kesimpulannya? Nah, kalau kayak gini banyak nih apa namanya? Bisa tiba-tiba gua nanyain ya atau ntar soalnya itu menanyakan mengenai marginal propensity to save gitu kan MPS-nya. Apakah dia bicara mengenai multiplier effect? Apakah dia berbicara mengenai fungsi tabungan maupun konsumsinya? Bisa banyak macam-macamnya. Tuh. Nah, kalau kita lihat di sini, apa sih arti dari MPC sebenarnya? Pertanyaannya seperti itulah. Nah, eh balik ke MPC itu sendiri, mana nih? MPC itu kan sama dengan delta C per delta Y. Itu kan. Jadi berapa sih C yang berubah ketika Y-nya ini berubah satu. Jadi kalau misalnya nilainya ini adalah berapa nih? 2 gitu. Misalnya ya, nggak mungkin sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya nilai sama dengan 2, artinya delta Y yang sama dengan satu menyebabkan konsumsinya berubah sebesar 2 gitu. Kalau nilainya seperti ini. Nah, karena tadi ini adalah 0,6, artinya perubahan Y gitu. Kalau misalnya pendapatan kita naik Rp1 atau $1 atau satu apapun itulah unitnya apa, itu akan menyebabkan perubahan konsumsi sebesar 0,6. Tuh. Ini positif ya, karena positif. Jadi kalau misalnya pendapatan naik satu, konsumsinya juga naik 0,6. Kalau misal pendapatannya turun satu, konsumsinya turun 0,6. Nah, eh perhatikan bahwa di situ kita berbicara mengenai unit bukan mengenai persentase. Jadi yang nomor satu, nomor A dan C itu salah. Nah, yang benar itu adalah nomor soal 4. Yang benar itu adalah nomor B. Gitu. Apa namanya? Eh sebenarnya mana nih? Oh, ini udah nggak mungkin lah. Naik sebesar 60 ketika pendapatan naik sebesar 10. Itu nggak mungkin. Apa namanya? Artinya kan MPC-nya malah 6 bukan 0,6. Tuh. Nah, nomor 2, dengan MPS marginal propensity to save jadi delta S per delta Y 0,25, ketika pajaknya naik 300 miliar, konsumsi otonomnya naik sebesar 100 miliar dan pengeluaran pemerintah naik sebesar 200 miliar, pendapatan nasional tersebut akan berubah besar apa nih? Itu kan. Nah, kalau kayak gini sebenarnya itu kayak ada sebuah apa ya bahasanya ya? Sebuah fenomena yang biasa dikenal sebagai namanya itu adalah balance budget multiplier. Nah, biasanya balance budget itu cuma ngomongin masalah ini aja, masalah sih ketika ada pajak naik dan juga government expenditure naik. Nah, jadi misalnya if tax naik sebesar X dan government expenditure naik sebesar X juga, maka nggak usah dihitung katanya, nggak usah dihitung, Y-nya akan naik sebesar X. Gitu. Kalau tax-nya turun sebesar A misalnya, dan government expenditure-nya juga turun sebesar A, itu nggak usah dihitung, Y-nya akan turun sebesar A, katanya gitu. Ini dikenal dengan balance budget multiplier. Itu sama dengan 1. Nah, mana ya? Nah kemudian ketika kita punya apa namanya fenomena seperti itu akan yang gua kenalin. Nah, sebenarnya kalau kayak gini kita bisa ngitung secara manual aja, di mana delta Y per delta T sama dengan minus MPC per MPS gitu kan. Kemudian delta Y per delta C 0
sama dengan 1 per MPS. Delta Y per delta G sama dengan 1 per MPS juga. Dimana di sini adalah berapa nih? 0,75, 0,25, minus 3, ini 4, ini 4. Tuh kan. Nah, artinya apa? Ketika terjadi kenaikan pajak sebesar 300 miliar dikali 300 miliar, ada kenaikan konsumsi otonom sebesar 100 miliar dan pengeluaran pemerintah sebesar 200 miliar. Hasilnya gimana? Hasilnya ini adalah minus 900 kan. Kemudian ini plus 400 menyebabkan berapa perubahan Y-nya. Dan ini kita sama dengan positif 800. Sehingga apa? Delta Y totalnya adalah plus 300. Nah, ini kalau kita ngitung. Jadi apa namanya? Nomor 2 itu jawabannya A. Ini kalau kita ngitung. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian lagi ngerjain PG kan nggak ditanya ini, nggak ditanya apa namanya eh pembahasannya. Ya nggak ditanya caranya dan lain sebagainya untuk apa ya memudahkan untuk memotong waktu pengerjaan. Jadi kalian bisa ngerjain soal-soal yang lebih rumit itu bisa pakai balance budget multiplier aja. Dimana kita lihat di sini pajaknya naik 300, naik ya. Konsumsi otonom naik 100, pengeluaran pemerintah naik 200. Multiplier mereka kan sama nih sebenarnya kan. Si konsumsi otonom sama pengeluaran pemerintah. Investasi juga gitu kan, dan juga net ekspor juga gitu. Nah, apa namanya? Sebenarnya apa namanya? Ini bisa aja dianggap sebagai si pengeluaran pemerintahnya naik 300 langsung. Jadi kayak pakai balance budget multiplier tadi kalau pajaknya naik sebesar X dan G-nya juga naik sebesar X, atau ini 300 dan 300, totalnya Y-nya langsung naik aja sebesar 300. Dan kalau mau dibuktikan pakai perhitungan yang seperti ini, tuh kan. Ini kita mana nih? Mati. Yang ini lupakan delta Y. Gitu. Terus kemudian nomor 3, jika Indonesia itu lebih tidak berkembang itu lebih mundur lah gitu. Jadi Singapura lebih berkembang daripada Indonesia. MPC-nya tuh gimana? Tanya gitu. Dan terus kurva konsumsinya gimana? Tanya. Nah, ini sebenarnya berbicara mengenai teori untuk apa namanya? Daerah, baik itu kota, provinsi, apa namanya, negara dan lain sebagainya atau kawasan, ketika punya kondisi yang lebih terbelakang, ketika mereka masih miskin, penduduk yang relatif miskin, gitu kan, itu memiliki MPC yang lebih tinggi, marginal propensity to consume yang lebih tinggi, gitu, dibandingkan dengan orang-orang yang kaya atau daerah-daerah atau kawasan yang kaya. Sehingga nomor 4 itu jawabannya apa namanya? MPC-nya itu lebih besar. Jadi antara A dan B, tapi karena punya MPC yang lebih besar, artinya kan slope dari consumption curve itu lebih besar ya. Sehingga dia akan menjadi lebih curam, lebih steep. Jadi nomor 3 juga A. Tuh. Jadi kalau misalnya untuk daerah apa namanya masyarakat atau kelompok masyarakat atau misalnya negara, kawasan, kota dan lain sebagainya, itu kalau misalnya makin miskin itu punya MPC makin tinggi. Kenapa? Ya bayangin deh lu miskin gitu. Ya jangan sampai lah ya. Gua doakan nggak nyampe.
Kalau misalnya kalian miskin gitu kan, apa namanya, ngidupin sehari-hari susah dan lain sebagainya, terus kemudian dapat rezeki nomplok gitu kan. Nah, apa sih yang digunakan pertama kali dengan, uang tersebut gitu kan? Ketika pendapatan kalian naik, pasti memenuhi kebutuhan dasar dulu, di mana tuh melakukan konsumsi gitu kan, makan, minum, beli ini, beli itu gitu kan. Sementara kalau untuk orang yang sudah kaya, ketika ada tambahan dari pendapatannya gitu kan, sementara dia sudah memenuhi segala kebutuhannya, dia nggak bakal banyak belanja, dia akan banyak menabung, makanya MPS akan jadi lebih besar. Nomor 4, ketika ada suku bunga yang mengalami kenaikan, maka opportunity cost untuk memegang uang akan menjadi meningkat, gitu kan. Nah, eee, salah, interest rate increase ya, maaf maaf. Kalau misalnya suku bunganya meningkat, opportunity cost untuk memegang uang, maaf, memegang uang itu meningkat, tapi keinginan untuk memegang uang, gitu kan, atau menarik uang atau misalnya minjem uang untuk investasi bakal berkurang. Kenapa? Karena sekarang minjem duit mahal, gitu kan. Orang-orang nggak mau apa ya, minjem duit, gitu kan, karena biayanya lagi mahal, disuruh bayar bunga yang tinggi. Jadi, eee, suku bunga yang dinaikkan itu akan menyebabkan, apa namanya, apalagi nih, itu, akan menyebabkan, tadi apa, opportunity cost dari memegang uang gitu kan, jadi lebih tinggi, tapi ini, eee, apa namanya, eee, si apa namanya, tapi, orang-orang nggak mau investasi. Kenapa nggak mau investasi? Ya karena biaya investasi jadi lebih tinggi, harus bayar, bunganya jadi lebih tinggi. Jadi nomor 4 itu B. Dan, nomor 5, dalam memberikan kredit, bank akan menilai jaminan apa yang diberikan oleh calon peminjam dalam analisa 5C. Jadi kemarin, gue udah nanya 5C apa yang nggak termasuk. Waktu itu gue apa ya, jawabannya, apa namanya, cuma gue lupa pilihannya apa aja. Nah, ini adalah 5C dari bank: capital, karakter, capacity, kondisi ekonomi, dan kolateral. Nah, jaminan itu apa? Jaminan itu adalah kolateral. Tuh. Nah, nomor 6, Sri dia mendapat kenaikan gaji dari 50 juta per tahun menjadi 52.500 per tahun. Nah, apa nih yang kita dapat simpulkan? Ini gue pernah ketemu soalnya di mana ya? Gue lupa. Terus gue replikasi. Nah, apa namanya? Pendapatan nominalnya naik 2% karena terjadi inflasi 3%. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa itu perbedaan antara yang nominal dan real gitu kan. Kalau yang nominal gampangnya adalah apa yang kita lihat sehari-hari lah gitu. Kayak gini, oh gajinya naik dari 50 juta sampai jadi 52 juta. Artinya apa? Kenaikannya, delta upahnya, delta income-nya sama dengan 2.500.000. Nah, 2.500.000 itu kalau kita bicarakan dalam bentuk persentase, berapa persen sih dia nambahnya gitu kan? Gampang. Ya, kalkulator aja lah. Males mikir. 2.500.000 dibagi 50 juta sama dengan 5%. Nah, jadi secara nominal kalau kita ngomongin nilai gajinya doang, gitu kan, nilai yang tertera, dia mengalami kenaikan 5%. Nah, kalau yang real, real itu gimana? Nah, real itu dikurangin dengan dampaknya inflasi gitu. Nah, jadi apa namanya? Kalau kita ngomongin kayak dalam hal ini pertumbuhan upah real gitu kan. Nah, itu adalah pertumbuhan upah nominal dikurangi pertumbuhan inflasi. Ya, bukan pertumbuhan inflasi, dikurangi dengan nominal inflasi. Nah, artinya pendapatan nominalnya naik 2% karena terjadi inflasi 3%. Ini salah. Karena pendapatan nominalnya secara nominal gitu kan, nilainya doang,
Nilai yang kita baca itu dia naiknya 5% gitu. Nah, tapi di nomor B dia bilang pendapatan realnya itu 5%. Salah juga, gitu kan? Karena pendapatan real adalah si apa namanya? Ininya dengan inflasi, dikurangi dengan inflasi. Mungkin gua kurang ini ya, kurang ngasih informasi mengenai inflasinya ada berapa, ada atau enggak gitu. Nah, cuma terus kemudian yang C pendapatan realnya turun 3% karena ada inflasi 8%. Jadi karena income real, mana nih? Itu adalah income nominal. Perubahan ya, perubahan income real adalah perubahan income nominal kurangi inflasi. Nah, karena tadi kita perubahan income nominal itu 5%, tapi inflasinya 8%, sehingga menyebabkan perubahan income real-nya sama dengan minus 3%. Artinya apa? Secara real, walaupun dikasih upah naik 5%, sebenarnya secara real dia jadi lebih tidak sejahtera, di mana kesejahteraannya turun atau daya belinya gitu kan itu turun sebesar 3%. Tuh. Jadi ini nomor 6 itu jawabannya C. Kemudian tingkat inflasi di Indonesia tahun 2018 adalah 3,3%, lebih rendah ketimbang inflasi pada tahun 2017 sebesar 3,61%. Ini terjadi artinya apa? Nah, ini mungkin dari beberapa dari kalian udah sering banget dengar bahwa gue mau komentari ada blunder yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia waktu 2017-2018 ini, di mana nampaknya Pak Jokowi itu kurang di briefing. Ya malum lah dia bukan orang ekonomi jadi kurang paham. Dia bilang bahwa oh inflasi di Indonesia tuh tahun 2018 itu cuma 3,3%, di mana tahun 2017 itu 3,61%. Dia bilang artinya harga-harga di Indonesia itu mengalami penurunan. Salah. Kenapa? Karena nyatanya inflasi masih terjadi. Cuma inflasinya jadi lebih kecil. Ingat bahwa inflasi itu adalah fenomena si bertambah atau berkurangnya si ini siapa namanya nilai dari barang dan jasa tuh kan. Artinya apa? Artinya dari tahun 2016 ke tahun 2000 ya akhir 2016 sampai dengan eh, akhir 2017 itu tuh ada perbedaan 3,6%. Nah, dari 2017 ke 2018 juga ada perubahan positif sebesar 3,13%. Nominalnya tetap naik, di mana harga-harga tetap naik, tapi apa namanya kenaikannya jadi lebih sedikit gitu. Nah, eh, artinya bukan A dan bukan B, deflasi itu harganya artinya turun. Gitu. Jadi bukan A dan bukan B, karena A dan B itu adalah hal yang sama. Pendapatan real naik, yang D itu salah. Yang E kemampuan membeli masyarakat akan naik itu juga sama dengan D sebenarnya. Jadi jawabannya adalah E nomor 7. Eh, seh. Nomor 7 jawabannya adalah C. Maaf. Kenaikan harga terjadi dengan rate yang lebih rendah. Jadi tetap naik harganya, cuma kenaikannya jadi lebih rendah, cuma 3,1%. Tahun lalu naik ke 3,6. Sama-sama naik tapi. Nah, sini ada sebuah tabel nomor 8. Afif memiliki perubahan tingkat konsumsi masyarakat, meneliti perubahan tingkat konsumsi masyarakat akibat kenaikan pendapatan. Dapatkan datanya gini, masyarakat kalau income-nya sekian, konsumsinya sekian. Nah, kalau misalnya dia itu melakukan penelitian ini terus kalau pendapatan naik jadi 7.000 katanya. Kalau jadi 7.000 gimana nih? Apa namanya? eh tingkat konsumsi ya nya bakal jadi berapa tuh. Nah, sebenarnya kita bisa lihat bahwa uh kalau misalnya income-nya itu 4.000
oleh gitu kan. Nah, terus konsumsinya itu 3.700. Terus kemudian 320, kemudian nah, paling gampang tuh sebenarnya ya di titik manapun itu kita perlu nyari berapa sih marginal propensity to consume-nya. Salah. Ma- Berapa marginal propensity to consume-nya. Nih, misalnya di awal ketika Y1 itu sama dengan 3.000, salah 4.000, maaf. Artinya konsumsi 1 sama dengan 3.700. Ketika Y2 sama dengan 4.400, C2 sama dengan 4.020. Ini naik ke 400, delta C sama dengan 320. Artinya apa? Arti kita sebenarnya bisa mengetahui kalau misalnya MPC-nya dengan delta C per delta Y 320 per 400 sama dengan 8 per 10, 0,8. Nah, sekarang kalau misalnya Y-nya jadi 7.000, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah ingat delta C per delta Y sama dengan 0,8. Nah, karena kita sudah punya informasi ini, gitu kan. Nah, kita mau berapa nih delta Y-nya? Katakanlah dari 4.000 jadi 7.000, artinya perubahannya 3.000. 0,8 dikali dengan 3.000. 2.400. Nah, artinya untuk nomor 8, eh jawabannya itu harusnya itu adalah apa, 6.100 ini. Hmm. Hmm, 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 hmm. Ada yang salah gitu nggak gue? Kalau misalnya ini 300, ya 320. Kalau misalnya sini 2.000 dia naiknya 1.600, 0,8, 0,8. Kalau 3, 2.000. Set, halu betul, halu bingung gue. Kok nggak bisa lihat chat lagi. Ah, nomor 8. Harusnya nggak salah sih. Ya tak, apa ya? Hmm. Pendapatannya naik jadi 7.000. Jadi ya. Oh, gue salah di sini nih artinya nih sebenarnya. Enggak dong, enggak dong. Iya ya. 7.000 kali. Enggak kan, 3.000 kali harusnya 6.400 kan sih? Kenapa 6.100 tuh? Iya, gue jawabannya 6.100, coba gue lupa. Oh, konsumsi, konsumsi, konsumsi. Anjing mau jatuh. Trit, kursi. Ya, ya, 6.100. Gue malah lihat income-nya di atas. Sorry, thank you, thank you. Ini kan konsumsi ya, C. Aku butuh kopi. Thank you, thank you. Ya, tambahinnya ke bawah dong, bukan ke atas. Ya, nice, nice. Gue bingung sama soal gue sendiri. Terlalu pinter emang. Gue yang di masa lalu lebih pinter pada masa sekarang. Oke, jadi nomor 8 jawabannya C, karena tadi kita sudah ketemu MPC-nya 0,8. Terus kita cari perubahan Y-nya, dari 4.000. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau dari sini. Dari 6.000 jadi apa namanya ke 7.000 kan perubahannya 1.000 dikali gitu kan.
nambahnya 800 kemudian perubahan C-nya, maka C-nya dari 5.300, jangan salah lagi gue, itu berubah jadi ke apa namanya, eh nambah 800 jadi 6.100 tuh. Oke, gue bingung kok 6.400 ini, gue nambahin ke atas. Thank you. Oh, nomor 9, penerimaan ekspor negara lebih besar dari pengeluarannya untuk impor, namun terjadi defisit di neraca berjalan current account. Hal ini mengindikasikan apa sih yang terjadi gitu kan. Nah, di makro ketika kita lagi ngomongin neraca pembayaran, balance of payment, itu tuh kan banyak ini ya komponen-komponennya kan. Mana nih? Balance of payment itu ada eh, current account, current account balance, kemudian ada capital, neraca modal, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada beberapa lagi, cuma itu nggak pernah dibahas lah. Nah, di current account neraca berjalan itu ada yang namanya balance of trade, di mana ini ngomongin ekspor dan impor barang. Kalau di Indonesia datanya ekspor dan impor itu dibagi dua biasanya ya. Itu adalah ekspor dan impor eh, barangnya migas dan non migas. Ini kayaknya ke bawah sama sistemnya zaman dulu, karena zaman dulu migasnya itu mendominasi, jadi mau dilihat migasnya itu berapa gitu kan. Nah, tapi sekarang ya udah nggak terlalu, seharusnya diganti sih sebenarnya, tapi ya udahlah. Nah, kemudian selain dari ekspor dan impor barang, sebenarnya ada lagi sini, yaitu ekspor dan impor jasa. Jadi kalau misalnya di balance of trade-nya neraca mana nih? Oh, ini gue kurang ngejelasin ini. Harusnya ekspor dan impor barang itu defisit gitu kan. Positif, tapi ternyata di neraca berjalannya itu apa namanya? Negatif. Artinya apa? Artinya ada defisit neraca jasa sebenarnya. Di sini ada ekspor min impor jasa. Biasanya ya bisa disebut service account, cuma jarang disebut seperti itu, nggak ada ininya sendiri. Nah, apa namanya, kalau misalnya mau dijelaskan lebih lanjut, sebenarnya defisit neraca jasanya itu bisa disimpulkan bahwa defisitnya itu lebih besar daripada apa namanya, surplus yang ada di neraca ini berjalan apa, bukan, salah, neraca perdagangan. Tadi gue mikir trade itu bahasa Indonesianya apa, perdagangan itu. Nah, ini sebenarnya salah satu masalah yang lagi dihadapi sama Indonesia. Jadi Indonesia tuh kerap kali apa namanya melihat bahwa, oh apa namanya, ekspor dan impor barang kita ini nih surplusnya cukup gede, sekian juta dolar. Tapi kok uh, bukan hanya neraca, belum sampai neraca ini ya, belum sampai neraca pembayaran, tapi neraca berjalannya itu ini apa namanya defisit gitu kan. Ya, karena ini sebenarnya kita terlalu banyak impor jasa. Ya tapi mau gimana lah kalau salah jasa biasanya. Tuh. Terus ini ada lagi temen gue lagi. Ya ada Afif, ada Astrid, ada Tisa, ada Dahlia. Kalau nggak siapa, Wahyudi. Namanya muter di situ. Temen gue adalah seorang anak kuliahan, college student. Nomor 9 tadi C. Nomor 10 sekarang ada seorang anak kuliah habis lulus, dia ditawarin kerja sama keluarganya gitu kan. Ayo kerja aja sama tante, misalnya jagain toko tante atau kafe, misalnya kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu. Yang pertama ini dari kakaknya, katanya bakal digaji 5 juta di atas UMR, mantap. Kalau misalnya bantuin di sebuah klinik milik kakaknya. Atau kalau misalnya dari tantenya, oh ini gue nulis dari tante, itu dibayar 4,5 juta untuk bantu di kafe, bener lagi kafe. Eh
Atau kalau misalnya dia mau kuliah, itu dia eh ininya apa namanya harus bayar 3,5 juta. Nah, berapa opportunity cost-nya? Opportunity cost-nya kalau misalnya yang seperti ini, apa namanya, sejauh yang gue pelajari itu ya udah second best choice aja, di mana dia bisa mendapatkan, harusnya mendapatkan 5 juta. Enggak, jawabannya C. Tuh. Cuma ada beberapa literatur, ini gue baru baca-baca lagi gitu. Kayak dia nggak ngejelasin contoh soal, dia nggak ngasih contoh soal, tapi di beberapa buku dia ngasih konsep, jadi dia ngejelasin gitu, ngejelasin bahwa konsep dari opportunity cost itu seluruh biaya katanya, seluruh biaya yang menyertai dari pilihan Anda. Tadi itu bahasa bahasa Inggrisnya itulah. Cuma bahasa Indonesianya dipermudahnya seperti itu. Nah, artinya menurut bukunya yang itu, yang gue baca, itu dia bilang bahwa si 3,5 juta ini termasuk pada tuition fee. Ah, ya iya dong kan 3,5 juta tuition fee. Tuition fee-nya yang senilai 3,5 juta itu termasuk dalam opportunity cost. Kata buku tersebut. Nah, untuk sementara, untuk penilaian gue akan ambil C dulu, yang mana tetap second best choice. Cuma nanti gue akan cari literatur-literatur lainnya, penjelasannya apa namanya, apakah kalau misalnya kita harus membayar di pilihan kita, itu kita apa namanya dihitung dalam opportunity cost apa enggak. Tuh, karena dari bahan bacaan gue di beberapa buku dan sumber itu ada kayak ada yang ngejelasin bahwa biaya yang keluar itu juga dihitung di opportunity cost, ada yang nggak pernah ngebahas ini, nggak pernah ngebahas biaya ini. Tuh, coba ntar gue lihat. Jadi untuk sementara 10 itu C. Tuh. Cuma nanti dikasih catatan aja kalau misalkan kalian bikin catatan bahwa oh ini itu ada beberapa buku yang menjelaskan seperti ini. Jadi udah dia kehilangan second best choice-nya, dia harus bayar lagi. Gitu kata bukunya, secara kasarnya gitu. Nah, kemudian ini ada transaksi yang masuk dalam GDP itu apa? Ingat bahwa GDP itu adalah seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di sebuah negara gitu kan dalam kurun waktu tertentu. Eh mana R? Hmm, ini nomor berapa sih? 11 ya? Coba kita lihat dulu dari 1 sampai 5. Pembelian sayur dan buah-buahan di pasar, transaksi mobil second, di platform online, produksi senjata oleh PT Pindad, produksi sayur dan buah di pekarangan rumah untuk makan keluarga, bisa pijat tukang urut Nur Hadi. Nah, yang termasuk dalam perhitungan GDP itu apa aja, tuh kan. Nah, eh apa namanya? Tadi gue bilang bahwa GDP itu adalah seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di sebuah negara, itu kan dalam kurun waktu tertentu. Nah, pembelian sayur dan buah-buahan di pasar. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya si sayur dan buah-buahannya ini itu merupakan hasil produksi dalam negeri, asumsinya seperti itu, bukan di pasar. Nah, produksi barang ini yang mana sayur gitu kan, itu dan kemudian dibeli oleh konsumen sehingga itu adalah barang akhir, sayur langsung dimakan sama orang setelah dimasak. Nah, itu apa namanya? Dihitung dalam GDP. Transaksi barang second itu tidak dihitung dalam sebagai GDP. Kenapa? Karena barang second itu sudah pernah dihitung sebelumnya sebagai GDP di waktunya dia, gitu. Jadi misalnya kalau banyak kita lihat barang-barang antik, gitu kan, atau misalnya mobil-mobil second yang mana dijual masih cukup mahal, itu nggak dihitung dalam GDP. Kenapa? Karena dia sudah dihitung sebagai GDP di tahun tersebut dia diproduksi atau misalnya dijual pertama kali. Kemudian produksi senjata oleh PT Pindad. PT Pindad itu perusahaan Indonesia, ya, artinya masuk GDP. Produksi sayur dan buah di pekarangan rumah untuk makan keluarga. Ini nggak termasuk sebenarnya, lebih nggak tercatat sih.
apa namanya, karena dia merupakan barang yang dikonsumsi sendiri gitu. Jadi apa namanya, tidak termasuk, bukan tidak termasuk sih, tidak terhitung sebenarnya. Terus kemudian jasa, pijat tukang urut Nur Hadi, iya itu merupakan, barang akhir, jasa akhir sebenarnya. Jadi 135A. Banyak yang agak rancu sebenarnya jadi ya. Terus kemudian nomor 12, informasi atau dokumen penting dalam proses initial public offering. Jadi IPO, nah itu biasanya pas lagi mau apa ya, mau jualan saham pertama kalinya ke ini, ke pasar, ke masyarakat, itu perusahaan akan menerbitkan sebuah dokumen yang menjelaskan apa namanya, nature dari perusahaan tersebut. Nah, sehingga orang-orang tahu ininya apa namanya, perusahaannya bergerak di bidang apa, sekarang kondisinya gimana dan lain sebagainya. Itu apa? Itu namanya prospektus D. Nah, katanya gue baru baca tadi ada yang nge-share teman gue yang suka merhatiin saham. Ya, dia main saham dan lain sebagainya. Katanya Tokopedia mau IPO ya, kalau nggak salah, tahun depan. 2021 eh, kapan? Ini bagi teman-teman yang tertarik sama main saham boleh nih untuk apa namanya beli ini Tokopedia karena nampaknya kalau dilihat-lihat usahanya mantap gitu, perkembangannya bagus. Nomor 13. Dari beberapa kasus berikut, manakah yang termasuk ke dalam kelompok pengangguran? Tuh. Eh, nomor satu, Wahyudi berarti bekerja karena ingin mencari kantor baru. Iya, dia apa namanya pengangguran. Waluyo memilih untuk melanjutkan kuliahnya dan keluar dari pekerjaannya yang sekarang karena dia berkuliah, dia apa namanya artinya nggak niat bekerja untuk sementara, artinya dia bukan pengangguran karena dia bukan angkatan kerja. Rizka nggak ada ya sekarang ya. Rizka memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, artinya dia nggak bekerja, tapi bukan pengangguran karena dia tidak mencari kerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga yang baik. Jangan-jangan dia nggak hadir karena jadi ibu rumah tangga sekarang. Azaria di PHK karena resesi ekonomi. Iya, dia merupakan pengangguran yang mana merupakan pengangguran siklis gitu kan. Karena pas lagi resesi di PHK. Jadi untuk nomor 13 itu jawabannya D. Gue lupa apa di sini. 12, 12, 12. Iya, D. Oke. Iran menikah dengan kekasihnya baru-baru ini. Zinedine Zidane, panggil Idan. Pak Botak. Setelah menikah, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai pelatih bola. Terus kemudian kuliah lagi sambil menjadi bapak rumah tangga. Hal ini ia putuskan karena seorang pasangannya itu dokter, ia akan kembali bekerja setelah selesai berkuliah dan anaknya cukup besar. Maka sekarang Bapak Zinedine Zidane itu termasuk dalam pengangguran, bukan menganggur. Tuh. Karena memang dia pertama nggak nyari kerja, ya kan? Fokus jadi bapak yang baik, kan? Nah, terus kemudian apa namanya? Dia juga lagi bersekolah. Jadi apa namanya? Statusnya adalah bukan angkatan kerja. Tuh. Nomor 15, pada sejarahnya Indonesia pernah mengalami inflasi hingga 600%. Hal ini terjadi akibat jumlah uang yang terlalu banyak waktu itu. Awal mula terjadi inflasi ini adalah keputusan pemerintah untuk melakukan pembangunan dengan pembiayaan melalui pencetakan uang baru. Hal tersebut dikenal sebagai apa namanya si proses pencetakan uangnya itu sebenarnya dikenal dengan yang namanya seigniorage. Sebenarnya nggak langsung ke si pencetakan uang ya sih, tapi seigniorage itu lebih ke apa ya? Lebih ke keuntungan yang eh, dapatkan oleh pemerintah maupun bank sentral ketika ada uang baru. Ribet bet. Keuntungan yang diperoleh pemerintah dengan mencetak uang baru dalam periode tertentu. Jadi nggak serta-merta dia memang nyetak uang langsung, tapi dengan adanya apa namanya penerbitan uang baru tuh sebenarnya pemerintah ada kelebihan dana atau misalnya nominal yang dia rasakan.
Itu. Cuma ya intinya seperti itu. Jadi nomor 15 itu E. Hmm, Nomor 16 ini gue bertahun-tahun singkat gue belum ganti ya, lembaga menjamin simpanan masyarakat di bank hingga singkat gue masih 2 miliar. Nah, jamin simpanan hingga batas eh, mana nih? Nggak ada nih. 200.000 nasabah. Nggak ada ininya. Cuma nasabahnya. Ya, ingat gue tuh masih 2 miliar. Belum gue cek lagi soalnya. Tapi singkat gue nggak ada berita sejauh ini untuk apa namanya peningkatan jumlah simpanan yang dijamin. Tuh. Nah, kemudian untuk nomor 17, apabila terjadi kenaikan harga barang X sebesar 10%, sedangkan terjadi penurunan harga barang Y sebesar 5%, yang akan terjadi adalah, ini kita ngomongin garis anggaran. Nah, jadi untuk garis anggaran, nah kalau misalnya teman-teman ingat budget line, kan bentuknya gini ya, kan ini adalah barang X, ini barang Y, sangat tidak lurus. Gitulah ya budget line. Katanya harga barang X itu naik sebesar 10%. Artinya kita bisa mengkonsumsi X lebih sedikit, katakanlah di sini. Tapi untuk barang Y harganya itu turun. Artinya kita bisa konsumsi Y lebih banyak. Artinya kita akan punya budget line yang kedua di sini. Artinya budget line-nya itu nggak cuma masalah berotasi ke dalam keluar bergeser ke kiri ke kanan, tapi dia berotasi seperti bahasanya seperti itu, berotasi ke dalam di sumbu X dan di sumbu Y dia berotasi keluar. Jadi jawabannya E nomor 17. Atau kalau ada yang bilang uh, apa namanya budgetan yang kedua itu akan memotong dari budgetan yang pertama, itu sudah cukup menurut gua. Tuh nggak apa namanya, tidak mengurang-ngurangi isi dari jawabannya. Kemudian mana lagi nih, nomor 18 diketahui fungsi permintaannya ini pada tingkat harga 50 realitas permintaannya adalah berapa. Jadi kita cuma dikasih fungsi, kemudian dikasih sebuah titik, kan titik apa namanya eh titik harga artinya titik apa namanya si kuantitasnya kita bisa nentuin sendiri dari ininya. Nah, tapi kemudian yang ditanya malah elastisitasnya gitu kan. Kalau nggak biasa sebenarnya agak bingung. Ini sebenarnya nggak terlalu susah, tapi beberapa dari apa namanya yang pernah belajar itu kadang-kadang bahkan mahasiswa pun kadang-kadang masih kayak haha gimana gitu. Jadi gini, kan elastisitas itu kan adalah persentase delta kalau misalnya kayak gini ya permintaan ya, delta Q per persentase delta P. Di mana delta Q per delta P ya dikali P per Q. Artinya apa? Kita punya ini delta Q per delta P sama nilai P dan nilai Q. Yang penting harusnya ini. Delta Q per delta P ini adalah turunan or slope dari kurva permintaan. Jadi kita udah punya nih kurva permintaannya atau persamaannya, fungsinya quantity demand ID sama dengan 500 min 2P. Kita turunin nih, kita turunin Q terhadap P. Nilainya berapa? Nilainya adalah min 2. Dikali harganya 50. Tinggal nyari kuantitasnya. Kuantitasnya kita masukin aja ke sini. Kan? Kuantitas sama dengan 500 kurangi 2P. Karena P-nya 50, artinya kuantitasnya sama dengan 400. Sama dengan 0,25. Kan nggak ada negatifnya. Nggak apa-apa.
Tuh, apa namanya, negatif tuh nyatain arah tapi penting sih apa namanya, some occasion, tapi kalau ditanya cuma nilainya doang, kalau nggak ada negatif ya nggak apa-apa gitu. Kecuali nanti ada yang pilihan yang negatif, silahkan dipilih yang negatif, nggak apa-apa. Jadi untuk 18 jawabannya yang D. Sebuah kendaraan dibeli dengan nilai 50 juta, miliki umur ekonomis selama 4 tahun dengan residu 2 juta, dibeli pada 31 Juli, berapa besar penyusutan tahun tersebut apabila menggunakan perhitungan garis lurus. Jadi, apa namanya, nggak terlalu aneh-aneh, kita pakai yang straight line. Kalau misalnya ada sebuah barang, mana nih? Oh ini, sebuah barang, nilainya, nilai awal itu adalah 50 juta. Terus kemudian eh setelah 4 tahun nilainya akan menjadi 2 juta. Tuh. Nah, artinya selama 4 tahun ini dia akan terdepresiasi sebesar 48 juta in 4 years. Karena kita pakai garis lurus, ya udah langsung aja. Artinya per tahunnya kita akan mendepresiasikan si kendaraan ini senilai 12 juta. 12 juta per tahun terdepre. Nah, tahunnya itu bukan masalah tahun kalender, tapi tahun pemakaian. Tuh. Karena kita baru beli di tanggal 31 Juli, tuh kan. Artinya kita make dari bulan apa aja? Agustus, September, Oktober, November, Desember. 1, 2, 3, 4, baru 5 bulan. Artinya, depresiasinya di tahun tersebut di dari Juli sampai Desember di tahun yang dimaksud, katakanlah tahun 2020 doang, itu kan, itu adalah sebesar 5 bulan, di mana untuk penyusutan 12 bulan 1 tahun itu akan terdepresiasi senilai 12 juta. Ya kalau 5 bulan ya cuma 5 juta gitu, nggak neko-neko. Diketahui sebuah perusahaan memiliki data sebagaimana tabel di atas. Ini ada lebarnya berapa, terus outputnya berapa. Apabila perusahaan tersebut menjual outputnya dengan harga $5 dengan tingkat upah $55, maka jumlah pekerja yang akan dipekerjakan untuk perusahaan tersebut mencapai keuntungan maksimum adalah. Nah, kalau kita ngomongin eh, apa namanya, ngomongin pasar tenaga kerja, gitu kan. Ingat bahwa perusahaan itu akan meng-hire labor sampai dengan mana nih mati? Sampai dengan eh, upahnya sama dengan value dari marginal product of labor, atau sini adalah P dikali marginal product of labor. Tuh. Upahnya berapa? Katanya $55. P-nya berapa? $5 dikali M. Artinya kita cari MPL sama dengan 55 dibagi 5 sama dengan 11. Itu kan. Nah, artinya apa? Artinya kita cari bahwa kita cari orang mana yang terakhir yang punya MPL sama dengan 11. Ketika labornya 1, outputnya 5. Ketika labornya 0, outputnya nggak ada. Artinya labor 1 punya marginal product of labor. Marginal product of labor adalah delta Q per delta L. Itu adalah 5. Dari 1 ke 2 pun 5. Itu kan, karena nambah labornya 1 dapat outputnya 5 tambahannya. Terus kemudian dari 2 ke 3, labor tambahan ini akan menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 10 dari 10 ke 20. Kemudian dari 3 ke 4 itu 15, dari 4 ke 5 itu 11, 5 ke 6 itu 4,
terus kemudian 3. Artinya si pekerja yang punya MPL senilai 11 adalah ketika transisi dari 4 ke 5, artinya adalah apa namanya, labor ke 5 dia akan berhenti untuk nge-hire gitu. Kemudian salah, mana sih? Di jangka panjang maupun jangka pendek, jadi mau di mana aja, kurva ATC akan terus turun sampai dengan kemarin gue sempat bahas bahwa ada yang ATC-nya atau AC-nya itu turun sepanjang hayat gitu kan, sepanjang hidupnya. Itu ada jenisnya apa namanya, yaitu di pasar monopoli alamiah gitu kan. Nah, tapi kalau secara umum AC itu akan turun sampai dengan dia bertemu dengan kurva marginal cost. Jadi nomor 21 itu adalah B. Nah, Awaludin, Udin yang pertama, memilih jenis investasi obligasi, maka keuntungan yang ia dapatkan adalah namanya kupon. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian beli surat utang, surat obligasi, kalian itu akan mendapatkan hal yang namanya kupon. Ya, kuponnya ini bukan maksudnya kupon makan dan lain sebagainya, tapi transferan duit, gitu. Itu bahasanya kupon. Tuh. Hak dalam RUPS itu dapat dari saham, dividen juga dapat dari saham. Suku bunga itu kalau kalian melakukan tabungan atau deposito, prioritas pembayaran itu adalah ketika kalian punya saham, gue lupa namanya, saham prioritas ingat gue. Nah, jadi apa namanya? Kalau kalau misalnya di apa namanya? Diumumkan oleh si perusahaannya bahwa hey kita akan apa namanya? Bagi-bagi dividen gitu. Nah, orang pertama yang akan dibagikan dividen adalah pemilik saham yang prioritas ini gitu. Nah, eh nomor 23, Kamarudin, Udin yang suka di kamar, memiliki tabungan untuk berinvestasi. Ia dapat keuntungan dengan nama suku bunga. Tuh, ingat aja bahwa apa namanya, suku bunga adalah opportunity cost dari menabung, apa memegang uang. Artinya kalau nabung kita dapat suku bunga. Tuh. Nomor 24, Aminuddin, Udin yang suka berdoa. Iya, nyari nyari nama udah pusing gue. Ya Udin sedunia. Aminuddin, ia memilih saham preferen. Nah, ya, saham prioritas, saham preferen nama ininya. Untuk berinvestasi, keuntungannya adalah dia dapat prioritas pembayaran. Nomor 24 itu E. Yes kah? Yes. Tuh. Jadi kalau misalnya apa namanya? Tadi kalau misalnya bagi-bagi dividen, dia akan diprioritaskan untuk dibayarkan pertama, bukan pemilik-pemilik saham lainnya. Dan juga biasanya alokasinya itu lebih besar. Kayak misalnya, oh kalau yang beli saham preferen itu akan dikasih per lembar saham itu dikasih misalnya 100 perak, 100 rupiah. Itu udah banyak sih. Terus kemudian kalau misalnya di saham biasa itu cuma akan dikasih sebesar misalnya 20. Itu bisa terjadi. Cuma ada kekurangannya juga di mana saham preferen biasanya seingat gua itu nggak bisa masuk ke apa namanya ini rapat umum pemegang saham tuh. Kemudian nomor 25 artinya berikut adalah karakteristik dari kurva indifference curve itu kayak gimana kecuali convex to the origin apakah dia melengkung atau misalnya apa cembung ke titik 0,0 titik origin iya
Nama slope-nya, kemiringannya itu adalah marginal rate of substitution. Iya. Yang B, higher IC means higher utility gitu kan. Ya, utilitas yang meningkat itu menyebabkan eh, apa tadi? eh IC-nya itu menjadi lebih tinggi. Nah, digambarkannya seperti itu. Terus kemudian mereka nggak bisa memotong satu sama lain. Iya, nggak boleh memotong karena nanti jadinya inkonsisten. Tapi, tapi MRS itu nggak sama di setiap titik. Slope-nya beda-beda. Di mana IC kan bentuknya itu asimptotik gitu, yang dari kiri atas ke kanan bawah. Di mana awalnya curam, makin lama makin landai. Itu dari yang curam banget langsung turun, terus kemudian turunnya jadi sedikit sedikit gitulah. Nomor 26. Pada tahun 1972, Raja Butan kala itu, Jigme Singhe Wangchuk, menyebutkan pertama kali atau mencetuskan ada sebuah pemikiran bahwa ada yang lebih penting dari GNP atau GDP, itu kan, yaitu adalah bukan masalah kekayaan negaranya, gitu. Oh, negaranya ini punya GDP paling tinggi, gitu kan. Oh, negara ini GDP-nya rendah dan lain sebagainya. Itu nggak perlu dibandingin katanya, gitu. Itu nggak penting. Yang penting itu adalah warganya bahagia. Sehingga dia bikin adalah ini apa namanya? eh Gross National Happiness Index (GNHI) atau bisa disebut sebagai GNH aja atau GNI Gross National Gross Happiness Index GHI kadang-kadang gitu. Cuma intinya dia bilang bahwa ada indeks kebahagiaan gitu. Harus di develop jadi lebih baik modelnya kayak gimana sehingga kita bisa melihat bahwa sebuah negara itu warganya bahagia atau enggak tadi gitu. Karena nggak penting kaya kalau nggak bahagia. Kata Bapak Jigme Singyewakcho. Jadi nomor 26 itu adalah B. Mana nih? Yang Wah, counting. Nomor 27 pada tanggal 1 Maret 2017 dibayarkan di muka asuransi sebesar 360.000. AJP yang harus dibuat pada tanggal 31 Desember adalah kembali kesalahan gua adalah gua nggak ngasih tahu waktunya itu berapa lama gitu kan, harusnya 12 bulan kah, apakah dia setengah tahun kah, 3 bulan kah gitu kan. Tapi apa namanya, di beberapa yang gue lihat pun sebenarnya eh, kadang-kadang jarang sih, artinya mungkin orang-orang yang lupa aja kayak gue itu nggak ngasih penjelasannya, cuma padahal harusnya ya udah di 12 bulan aja kalau misal kriteria kayak gini sih. Dan untung nominalnya juga cukup bersahabat. Nah, ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember gimana? Nah, mana nih? Kok hilang kursornya? Ketika kita beli di tanggal 1 Maret, Januari, Februari, Maret, jadi tanggal bulan dari mulai bulan 3 sampai dengan bulan 12 pada Desember itu itu sudah berjalan. Terus kemudian dari bulan 1 tahun berikutnya sampai dengan bulan Februari akhir 28 atau 29 itu akan menyebabkan apa namanya ada yang harus diperbaiki gitu kan di jurnalnya. Kenapa? Karena ketika dicatat hilang lagi kursornya. Karena ketika dicatat si perusahaan itu mengakui bahwa, hey, ada eh, beban asuransi dibayar di muka.
Nilai berapa? Pada tanggal 1 Maret dia bikin jadi misalnya beban asuransi dibayar di muka, ini di debit kreditnya katakanlah sebesar $360.000. Nah, kalau misalnya sudah digunakan sampai dengan apa namanya, akhir Desember sudah digunakan selama berapa nih? Berapa bulan? Dari bulan 3 sampai bulan 12 itu sudah dijalankan sebanyak 12 12 kurang 2 10 chapter 10 bulan. Sisanya di sini 2 bulan. Nah, itu tuh eh harus ada penyesuaiannya. Di mana pada tanggal 31 Desember sebenarnya haknya ini kan sudah digunakan selama 10 bulan gitu kan. Kita udah nggak punya hak sebanyak dulu lagi untuk masalah penggunaan eh apa nih sewa ya, asuransinya, jadi asuransinya sudah nggak berlaku lah seperti itu. Nah, artinya ketika kita bikin penyesuaiannya harusnya si beban asuransi dibayar di mukanya kita kurangin. Gimana cara ngurangin harta? Itu adalah kita kurangin si apa namanya, nilai transaksinya tadi senilai 360.000. Kalau selama 12 bulan itu 360.000, artinya per bulan adalah 30.000, ya kan? Nah, karena kita sudah make sebesar 10 bulan, harusnya itu menjadi beban. Sehingga harusnya kita debit nih. Di antara A, B, dan E. Tuh kan. Nah, kemudian apa namanya? Si nilai dari apa namanya? Yang sudah digunakan akan dikurangin. Kita bikin ininya pajaknya. Artinya yang akan dicatatkan sebagai jurnal penyesuaiannya adalah ini, beban asuransi terhadap asuransi atau asuransi dibayar di muka. Tuh, jadi jawabannya adalah B. Setku udah lumut. 28, 28. Oh, maaf, 28, 27. Alalalala, 27 itu B, maaf. Ngeliatnya ke 28, nih tiba-tiba jadi ada Januari dan Februari. Nah, ini kemarin yang gue sempat mau bahas mengenai si apa namanya jurnal pembalik. Jadi sebenarnya ketika kita sudah bikin, oh karena kita sudah make katanya, kita udah make 10 bulan, kita harus bikin di akhir periode bikin sebuah jurnal penyesuaian dengan beban di debit dengan beban dibayar di muka, dibayar di muka kredit senilai 300.000. Nah, sekarang kalau misalnya dibikin jurnal pembalik, jadi jurnal pembalik adalah AJP yang dibalik. Nah, kenapa gitu? Ya nanti kita lihat aja. Kalau misalnya dibikin jurnal pembalik, artinya di tahun baru, di 1 Januari 2018, kita akan membuka jurnal kita dengan adanya beban dibayar di muka terhadap beban. Jadi kebalik gitu kondisinya. Nah, karena beban itu merupakan apa namanya eh apa ya, value yang akan ditutup gitu kan, beban per tahun dan lain sebagainya kan. Sehingga beban itu nilai awalnya adalah nol. Ketika beban nilai awalnya nol,
terus kemudian bebannya dikurangin di kredit gitu kan. Ya udah hasilnya nanti beban jadi negatif aja nggak apa-apa. Nah, dengan apa namanya, kita nggak apa tadi, dengan kita membalik ini tuh kan, terus tadi bebannya jadi negatif, terus kemudian ada hartanya lagi kita muncul kan. Ini gunanya apa? Gunanya biasanya itu untuk menjadikan apa namanya, sistem dari sebuah perusahaan itu konsisten. Jadi nanti di akhir masa kontraknya dia akan nulis akhir kontraknya dia tulis, kalau tadi ini adalah apa, beban asuransi dibayar di muka terhadap kas, sekarang ya udah dia mengakui bahwa semuanya punya beban terhadap apa nih, beban asuransi dibayar di muka senilai berapa nih tadi, 360.000. Kenapa gini? Ya, apa namanya? Artinya di awal tahun baru itu 1 Januari dengan dibikinnya pembalik, dan salah satu pembaliknya adalah ngebawa ulang si apa namanya? Si Mesir. Hmm, apa namanya? Ngomong apa sih? Udah nggak ini. Sorry. Apa namanya? Pas di akhir kontraknya dia harus mencatat eh karena di awalnya ada beban dibayar di mukanya muncul lagi gitu kan. Pas dilihat di buku tuh, kok ada lagi gitu kan, nambah lagi gitu kan. Awalnya kan dari kurang, ada hak lagi tiba-tiba. Nah, tapi di akhir waktunya, di akhir masa kontraknya, si beban dibayar di mukanya itu bakal kita kredit senilai seluruh total ininya, seluruh total kontraknya gitu. Jadi gunanya adalah biar si perusahaannya tuh bikin gini, di awal belanja gitu kan, awal beli dia akan beli gini, mana nih? Ini, oh beban asuransi dibayar di muka terhadap kas. Nanti di masa akhir kontraknya dia langsung tinggal ngurangin beban asuransi dibayar di muka senilai, ya kontraknya berapa, 360 ribu di sini. Nah, jadi dia akan mencatat bahwa oh, oke udah apa namanya, nilainya segitu-gitu aja. Bahwa kontrak yang nilainya 360.000 itu udah tamat riwayatnya. Tuh udah habis. Tuh. Kalau misalnya nggak dibikin pembalik gimana? Kalau nggak dibikin pembalik nanti hasilnya beda, hasil penjurnalannya. Tapi nanti hasil akhirnya ketika kita bikin laporan, ketika kita bikin raca saldo dan lain sebagainya harusnya sama. Kecuali nanti ada yang bikin laporan keuangan error gitu. Nah, hmm, iya dia nyatet pakai harta kan. Jadi, hmm, ntar, terlu nomor berapa sih? 28 ya? 28. Kalau misalnya dia nyatetnya pakai harta, tadi gua ini nyatetnya asuransi dibayar di muka. Katakan nih tanggal 1 Maret ya. Anjir lu nanya gue langsung seger aja nggak ngantuk lagi. Senilai 360.000 kas, 360.000, ya udahlah gitu ya, ya debit kredit. Kemudian kalau gitu 31 Desembernya kalau misalnya dia bikin eh oh iya, kalau dia bikin AJP dia artinya beban asuransi
terhadap asuransi DBDM. Bisa 300.000. Tapi kemudian ketika kalau misalnya if dibalik, pertanyaannya kenapa dibalik sih ya? Artinya dia bikin beban asuransi kredit, kemudian asuransi dibayar di muka, debit, ini ada yang pakai C, ada yang pakai K. Kemudian artinya di akhir kontrak ini tinggal beban terhadap asuransi DBDM. Sebenarnya memang nggak perlu sih, cuma kalau kayak gini masih bisa deh. Karena alurnya logis kan. Apa namanya, alurnya nggak ada yang aneh gitu loh. Menurut lo kenapa dia nggak bisa ini? Kenapa nggak bisa dibalik? Coba kita lihat. Eh, Coba aku buka catatan gue. Nggak salah sih. Mana sini? First entry. Terus counting period terus dengan typical sekali begini. Counting period. Expense, accrued expense. Iya biasanya dia accrued ya. Hmm, Kalau misalnya dia harta, kemudian dia ngakuin beban, hmm, 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 hmm. Use of reversing entries. Iya, bebannya ditutup di akhir tahun. Nggak apa-apa. Cuma nanti di... Oh, terus... Bentar. Bentar. Jadi di awal tahunnya, kalau misalnya kita... Kan misalnya ditutup nih ya. Kan bebannya jadi nol. Enggak. Terus kita masih punya harta sebesar berapa tadi? Sisanya 60.000 ya. Nah, kalau misalnya gue bikin pembalik ya, memang kayak nggak perlu sih, cuma ya kan kita if ya. Mana sih tadi? Eh, Apabila ya kan, misalnya dibuat pembalik, di mana dia bikin bebannya itu dikredit sebesar 300.000, terus hartanya kita tambahin lagi 300.000. Gue tahu ini kayak nggak penting, cuma apa ngikutin soalnya aja. Apa namanya? Ketika kita bikin kayak gini, artinya nanti di saldonya hartanya jadi 360 lagi. Terus kemudian apa namanya? Bebannya karena nol, terus kita kurang 300 kredit, jadinya minus 300 kan ya. Makanya pas di akhir periode, ketika kita bikin bebannya 360.000,
terhadap beban DPDM 360.000. Artinya dari sini kalau kita mau cuma ngomongin ininya doang, saldonya, jadi pada tahun itu bebannya minus 300 ditambah 360.000, bebannya jadi 60.000 kan, saldo bebannya. Terus kemudian di apa namanya, hartanya hartanya habis 60, kita tambahin 300, mana nih, terus kita kurangin 360, habis. Bener kan, kondisinya bener. Maksudnya emang emang nggak penting, nggak penting banget sih sebenarnya apa namanya untuk membalik tuh. Cuma karena di sini dimintanya eh, if apabila 1 Januari dibuat membalik, artinya di 28 Februarinya gimana gitu. Kan sebenarnya penggunaan pembalik itu pilihan kan. Nggak penting banget sih menurut gue sebenarnya. Ngeribet-ribetin nambah-nambahin aja. Cuma biar apa namanya? Biar konsisten. Cuma karena di sini gue buatnya bahwa hey, ternyata sih perusahaannya buat membalik loh. Ya ya udah mau nggak mau kerjain aja gitu. Ya, walaupun memang kalau masalah pembalik-pembalik ini biasanya itu untuk yang ini kan, apa namanya, accrued expense sama accrued revenue. Iya nggak sih? Accrued expense sama iya accrued revenue tuh. Ya sebenarnya ini accrued expense sih, karena biayanya belum lu apa namanya, belum lu akui. Tuh. Cuma jadinya ngurangin harta, biasanya kan nambahin utang. Tapi masuk nggak sih, Duk? Logikanya maksudnya? Ya, iya apa namanya, yang bisa dibalik biasanya kalau misalnya, hmm, gimana nih ya? Soalnya gue ngacunya ke sini aja, bahwa memang sudah dikondisikan bahwa apa namanya, ininya si perusahaannya entah kenapa bikin membalik gitu. Karena kalau misalnya kita nggak nganggap ada ini, kalau kita nggak nganggap ada pembalik, artinya di akhir periodenya ketika si kontraknya ini udah habis, kita bikinnya jadinya gini kan. Oh, udah habis nih gitu kan. Ya udah kita bikin yang baru adalah beban tuh di debit sebesar 60.000, terus beban DBDM di kredit sebesar 60.000 gitu. Nggak ada juga. Iya, emang apa namanya, seharusnya kayak gitu. Tapi ya ya udah gitu. Permintaannya gitu gimana dong? Mau nyomot dari mana ya? Hasil hasil akhirnya sama kalau misalnya bikin di laporan ya, kita bawa di saldonya gitu. Cuma ya ya udah memang. Oh, tapi kalau misalnya gue jadi lo ya, kalau misalnya gue jadi lo ya, gue ngikutin aja. Apalagi karena jawabannya kalau misalnya ngikutin si soalnya ada gitu. Tapi ya karena ribet ya udahlah gue anulir aja lah ya. Tapi bener kok logika lo kayak gitu. Apa namanya? Tapi kalau misalnya gue ada di posisi lu sih, gue bakal ngerjain aja sesuai sama si soalnya nyuruhnya apa. Walaupun aneh gitu soalnya. Selama ada jawabannya. Mana sih? 28, 28. Oke. Ya gitulah ya. Eh, kita lihat lagi. Hmm. Fungsi jurnal pembalik mempermudah pencatatan transaksi untuk menyederhanakan jurnal penyesuaian.
menghindari kesalahan pembuatan jurnal penyesuaian, akun yang boleh menerapkan jurnal pembalik, akun beban yang masih harus dibayarkan, beban yang kan masih terdapat akun yang sudah dibayar oleh perusahaan tapi transaksi masih belum tercatat dalam neraca. Sehingga tidak ada catatan tentang beban pada periode tersebut. Kasus ini sering terjadi manakala setiap beban dibayarkan oleh perusahaan pengeluaran yang dianggarkan pada periode tertentu. Nih, kalau misalnya mau dari apa namanya? Mana nih? Kalau misalnya mau ini. Apa ya? Kalau gua sih ya, mungkin nanti kalau ada follow up lagi gue bakal jelasin di WhatsApp atau misalnya dan lain sebagainya. Kalau gue untuk ngerjain soal accounting, itu selama itu logis dan hasilnya nggak salah artinya lu bener. Jadi kan kadang-kadang kayak ada orang yang oh ini bisa dipecah jadi dua jurnal, yang ini bisa disatuin gitu kan. Ya mau dia ngerjain disatuin atau dipecah kayak gitu itu sama aja, yang penting ngerjainnya logis dan juga hasil akhirnya bener gitu. Itu gue kasih link, ntar coba dibaca dibaca deh. Ya, kita lupakan dulu nomor 28 tuh. Terus nomor 29, berikut merupakan yang tidak boleh dilakukan BPR, Bank Perkreditan Rakyat, kecuali jadi mana yang boleh, yang tidak boleh, kecuali artinya yang boleh. Ini nomor 29. Tadi yang gue coret mana 28. Nah, ini yang gue coret yang ini. Yang boleh ya apa namanya? Ayo bener coba gue. eh yang boleh dilakukan itu adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Jadi dia boleh bikin produk tabungan. Yang nggak boleh, dia nggak boleh main falas, nggak boleh apa namanya asuransi, gue lupa simpanan dalam bentuk giro yang kayak gimana yang nggak boleh. Jadi ada yang eh, apa namanya yang tadi ada yang nggak boleh menyertakan modal. Pada pasar motor terjadi penurunan harga dan kenaikan jumlah barang yang terjual. Hal ini dapat menyebabkan, nah, jadi kita ngomongin pasar motor, harganya turun, tapi jumlah barang yang terjual naik, gitu kan. Nah ini apa nih yang akan terjadi katanya. Ini gue mikirnya kemana waktu itu pas bikinnya. Eh, nomor 30. Apa yang dapat menyebabkannya terjadi? Mana sih? Oh, gue malah mau ngambil pulpen beneran. Anjir, butuh tidur. Ini quantity, ini harga, supply, demand. Katanya harganya naik tapi mana nih? Penurunan harga tapi kuantitinya kenaikan jumlah barang yang terjual. Nih, coba kita analisa pakai supply dan demand dulu. Tadi katanya harganya turun tapi kuantitinya naik. Kalau supply-nya geser ke kiri, harganya naik, udah salah. Kalau demand-nya geser ke kiri, harganya turun, benar, tapi kuantitinya malah turun, salah. Kalau demand-nya geser ke kanan, harganya naik, salah. Artinya supply ke kanan, kuantitinya naik, harganya tuh turun. Tuh. Artinya, apa yang menyebabkan supply-nya geser ke kanan? Upah pekerja naik, enggak, biaya produksinya malah naik. Pendapatan real masyarakat meningkat, itu ngegeser kurva demand ke kanan. Pemerintah menerapkan pajak, supply-nya ke kiri. Gudang mengalami kebakaran, ya udahlah. Yang biaya produksi motor yang mengalami penurunan, ya udah kan. Supply-nya geser ke kanan. Tapi gue jadi penasaran karena dia ngomongin gitu kan. Tapi gue naruh di mana ya? Gue simpan di sini gak sih? Eh, yes, so, ada nih. Versing entries an optional step 166.
166, 180. Eh, ah, some counting cycle, appendix at the end of the chapter. Kampret. Bukan. Mana appendixnya? Problem set. Ini apa nih? Comprehensive problem, perspektif, IFRS. Woi, mana bro? Kok nggak ada? Hmm, selain itu ada di mana? Prepare reversing entries. Oke. Mana yang masuk ternyata? It's an optional step. Bisa salary, pensiun, wage. Oke. Salah sih sebenarnya. Ya, ntar lah. Nggak ada penjelasan apa yang boleh apa yang nggak boleh sih, soalnya bingung. Lanjut dulu. Aduh. Nomor 31, seorang ekonom ternama pernah menyatakan bahwa pemerintah tidak dibutuhkan dalam pasar. Pernyataan tersebut dikenal sebagai sebenarnya apa namanya eh apa namanya ini bisa dua sih. Lu bisa ke si nomor 31 ya. Oh, jadi gue ketipu ini gue sendiri. Nggak ada tangan Tuhan ya. Adanya invisible hand ya. Tangan tidak terlihat ya. Tangan Tuhan mah Maradona. Itu laissez-faire. Laissez-faire itu ininya apa namanya? Dasar pemikirannya si Adam Smith tuh sebenarnya dari si laissez-faire ini. Bahwa ya udah apa namanya? Pasar dibiarin aja sama pasar gitu. Nggak usah di apa-apain sama pemerintah. Tuh, biarin mekanisme pasar atau si invisible hand, bukan God's hand. Yang apa namanya? Yang bekerja. Jadi nomor 31 itu E, nomor 32 berikut tidak termasuk dalam kegiatan investasi. Nah, ini di sini apa namanya pengertian investasi dalam ekonomi itu berbeda sama secara manajemen maupun accounting. Di mana kalau investasi di apa namanya ekonomi, itu kan ilmunya ilmu ekonomi itu lebih ke arah yang apa namanya ketika kita menyiapkan sesuatu, misalnya membeli barang gitu kan atau misalnya, upgrade dan lain sebagainya, belajar dan, itu untuk apa namanya, menjadi lebih produktif di masa yang akan datang. Contohnya, dari B, C, D, dan E itu kalau yang B itu beli gedung, jadi dia punya bangunan, punya aset baru, gitu kan, untuk kantor, itu dengan harapan dia bisa meningkatkan produktivitas. Honda menginstal mesin-mesin baru, artinya dia beli mesin, untuk harapannya produktivitasnya meningkat atau efisiensinya, membangun stasiun baru sehingga bisa apa namanya mencapai konsumen lebih banyak. Ini April eh, membeli persediaan sebanyak 30 ton. Dia beli barang untuk dijual lagi. Itu semua sebenarnya investasi. Yang A, itu investasi menurut masyarakat umum. Investasi menurut manajemen. Investasi menurut accounting. Sejauh yang gue tahu. Itu apa namanya? Dia, tapi kalau secara ekonomi, ketika beli saham, itu bukan investasi sebenarnya.
Itu investasi adalah tadi apa namanya, lu beli barang atau misalnya lu melakukan sesuatu untuk mempersiapkan diri lu sehingga di masa yang akan datang lu akan jadi lebih produktif. Jadi lebih ke arah apa ya? Menuju produktivitas gitulah. Eh, gue baca di mana ya? Menkeu seingat gue. Tuh. Ini kalau misalnya kayak lu menabung gitu. Oh, apa namanya? Beli saham, beli falas. Itu bukan investasi karena nggak meningkatkan produktivitas. Gitu. Nomor 32 yang A, yang bukan termasuk. 33, Tisa lagi. Mana Afif nanti ada nggak? Nyonya Tisa memiliki tanah 300 meter, harganya 100.000 per meter persegi artinya. Dengan bangunan 200 meter persegi dengan harga 50.000. NJO PTKP 12 juta, maka berapakah nilai pajak yang harus dibayarkannya Nyonya Tisa? Ini gue ngitungnya masih pakai yang lama artinya. Nah, untuk nomor 33 itu jawabannya 31, 32, 33 itu jawabannya B 80.500. Iya. Apa namanya? Nah, setahu gue tuh yang masalah perhitungan pajak yang kayak gini tuh ada update gitu. Kalau biasanya kita apa namanya? Oh, kalian aja ini sama harganya, ini kali sama harganya, terus kemudian kurangin JOP PTKP terus dibagi 1.000 gitu kan. Nah, itu ada pembaruan gitu. Coba nanti gue cari apa namanya dari tarif dan lain sebagainya apa yang diperbarui sehingga apa namanya perhitungannya itu jadi beda. Tuh, untuk sementara apa namanya 33 itu jawabannya di mana? B. Tuh. Ini masalah tinggal dibagi berapa aja gitu kan. Bagi 100, 10.000 dan lain sebagainya. Eh Nomor 34, dalam jangka pendek terdapat trade-off dari kata Philips. Itu kemarin juga udah sempat gue bahas itu mengenai mengenai inflasi dan pengangguran. Itu kan jadi jawabannya yang E. Tuh, kata Pak Philip. Oh, berapa sih ini? 34. Oke. Kemudian saat ini pengawasan akan bank itu tidak dilakukan seluruhnya oleh Bank Indonesia, tapi dibantu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 35C. Tuh. Mana tadi? Contoh transaksi ke 1 Desember bulan Februari baru muka. Nah, mungkin gue tanya ke arah ini ya. Mana nih? Eh, jam 4 tadi. Hmm, nah, lanjut nomor 36. Pihak yang menyediakan jasa penitipan efek, jadi nitipin surat berharga atau harta lainnya berkaitan dengan surat berharga, itu adalah nomor 36, itu adalah D, namanya kustodian. Umumnya kalau di Indonesia itu ketemunya dalam bentuk bank, bank kustodian, tapi nggak harus bank. Tapi lembaga kustodian adalah lembaga yang menyediakan jasa penitipan efek. Tuh. 37, pemerintah Tiongkok pernah sengaja melemahkan nilai tukarnya agak agar terjadi kenaikan ekspor. Kebijakan untuk melemahkan nilai tukar tersebut dikenal dengan bukan dumping. Dumping itu kemarin yang apa namanya harga barangnya itu dijadiin lebih murah di luar negeri. Tapi di sini pemerintahnya sengaja ya, karena turunnya itu karena pemerintah dia bukan depresiasi tapi dia devaluasi gitu. Jadi 37 itu C, jawaban gue di sini apa? God. 38 apa namanya? Perhatikan data perusahaan jasa sewa jodoh makmur berikut modal, beban, pendapatan, modal akhir. Prefer yang dilakukan adalah, nah kan eh, modal
Itu kan berubah karena ditambah pendapatan, kurangi beban, kurangi prive. Jadi harusnya 20 juta dikurangi 10 juta, dikurangi beban, ditambah 38 juta, dikurangi X sama dengan 45. Tuh kan. Atau X sama dengan berapa nih? 20 kurang ini 10, 10, 48 kurangi 45 sama dengan 3 juta. Jadi 38A. Iya, tuh. Beban adalah ini apa namanya mungkin berapa kayak Aldo ini pernah kayak Faiz gitu juga. Fari, Sani. Itu kayaknya udah berapa kali gue ini apa namanya bahwa gue punya dendam tersendiri sama soal ini. Beban adalah cuma waktu itu pertanyaannya pakai bahasa Inggris, jadi what is expense gitu kan. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang dibilang beban-beban gitu kan? Beban itu kan sebenarnya apa namanya? In some sense paling mudah itu adalah biaya gitu kan kalau kita sering ngomongin. Nah, cuma beban itu kalau misalnya kita cari di kamus accounting, jadi kalau misalnya di buku-buku accounting yang tingkat lanjut terus dia menjelaskan beban, itu sebenarnya adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan keuntungan. Tuh, jadi 39 itu C. Tuh, jadi kayak misalnya tadi, misalnya nih ya, gue pakai ini lagi. Mana nih? Asuransi dibayar di muka, harta kan, gitu. Bahwa kita punya hak. Kemudian asuransinya ini digunakan dengan sepanjang waktu untuk apa menghasilkan keuntungan bagi kita gitu. Dimana apa namanya kita berproduksi bisa jadi lebih terjamin gitu keamanannya dan lain sebagainya operasionalnya. Nah, eh, kita menggunakan hak asuransi ini akan menimbulkan beban, makanya ada beban asuransi. Misalnya juga apa namanya pekerja, gitu kan. Pekerja kita bayar, makanya ada beban gaji atau beban upah. Artinya apa? Artinya kita menggunakan uang kita untuk apa namanya meng-hire labor, gitu kan. Kita menggunakan harta kita untuk meng-hire labor sehingga kita mendapatkan keuntungan dengan mereka bekerja, gitu kan. Tuh, jadi beban itu adalah C. Beban itu adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan keuntungan. 40 kelompok akun yang memiliki saldo normal di kredit. Nah, yang di kredit itu artinya ada pendapatan, hutang sama modal. Kas itu harta, piutang itu harta, peralatan itu harta, kas itu harta. Gaji yang masih harus dibayar, hutang. Mana sih? Saldo normal di kredit. Bentar. Eh, peralatan, beban peralatan, kas, kas, ada kendaraan sama tanah, saldo normal di kredit. Artinya 40 nggak ada jawabannya. Peralatan, beban peralatan, beban dibayar di muka. Ini harta. Pendapatan terima di muka, piutang, harta-harta, harta-harta, utang, utang, kendaraan, tanah. Kenapa ada mereka? Oke, 40 nggak ada jawabannya. Apa gue salah tulis? Jangan-jangan debit ya? Ngaco, ngaco. Oke, 40 kita skip. 40. Kalau debit ada yang tercemar juga ya? Eh, terlalu pendapatan diterima di muka ini utang. Ini ada utang. Peralatan beban. Ini ada beban. Ini dibayar di muka. Harta. Ini beban. Beban peralatan apa? Beban dong. Debit lah. Hah? Ayo, halo. Beban di mana? Beban di debit kan? Ya harusnya gue nulisnya debit ya. Oke, artinya kita nulir nomor 40. 40. Ini harusnya gue ganti di debit. Ini terakhir diedit kapan ini soal? Tuh, tercemar semua ini ya.
Wah, ada dia lagi. Eh, oke, bentar habis ini. Let's. Nah, ini nyesuaiin apa namanya? eh oh ini orang semua ya? Apa namanya? Siapa yang nyebut sama teorinya atau misalnya, kok tangan Tuhan sih gue ngomongnya? Emang tangan Tuhan ya? Aduh. Eh, tangan tak terlihat. Adam Smith. Gue ini Diego Maradona dong kalau misalnya ini. Ngaco banget, ngaco halu banget. Ada apa gue tahun lalu? Ya udah, lanjut aja. Nomor 41 teori rupa besi itu udah pernah gue bahas. Itu Ferdinand Lassalle. J. Ini MVPT itu adalah sebuah rumus yang menyatakan bahwa jumlah uang dikalikan dengan kecepatan dia berputar. Jadi apa setiap dalam satu periode waktu itu dia bisa berapa kali balik ke tangan yang sama gitu atau balik ke bank. eh, itu akan sama dengan harga dikalikan dengan jumlah transaksi atau ini adalah GDP real bisa diubah. Yang nyebut adalah Irving Fisher. Irving Fisher itu selain terkenal sama ini dia juga apa namanya ya ini matematika sih dia matematika one ya, dan ya, banyak terjun di bidang statistik dan lain sebagainya. Tangan Tuhan Diego Maradona, tangan tak terlihat itu Adam Smith. Terus kemudian apa namanya eh, transaksi berjaga-jaga spekulasi itu sebagai motif memegang uang itu Keynes. Kemudian nah bad money will drive out good money. Ini mungkin dari kalian ada beberapa yang baru dengar. Itu dari Gresham. Jadi apa sih bad money? Eh, mana nih? Money will drive good money out of circulations. Nah, jadi si Gresham itu bilang bahwa eh mana nih? Hmm, eh, bad money, money which is overvalued or lost value rapidly. Oh, that money drives out good money in circulation. Bad money is then the currency is considered to have equal or less intrinsic value compared to its face value. Meanwhile, good money is considered believed to have greater intrinsic value or more potential for greater value than its face value. Eh, jadi katanya di sini good money, uang yang baik katanya adalah uang yang apa namanya undervalue atau punya nilai intrinsik yang lebih besar daripada face value-nya. Jadi sebenarnya nilai dia 10.000 misalnya. Tapi malah dijual dengan harga atau diakui dengan harga 1.000. Tuh. Itu adalah good money. Nah, bad money, uang yang buruk dalam tanda petik itu adalah uang yang di sini overvalue. Tuh. Dimana nilai aslinya cuma sekian, misalnya cuma 1.000, tapi secara umum itu di apa namanya aduh diakui bahwa nilainya itu katakanlah 1 juta. Nah, eh apa namanya? Menurut Gresham, bad money, ya uang yang overvalue itu akan menggeser apa namanya? Menggeser menggeser si good money ini. Sehingga ya lama-lama di pasar kelihatannya banyaknya si bad money aja. Atau apa namanya? Yang apa sih bilangnya? Yang di overvalue tadi. Nah, setahu gua ada beberapa contohnya. Nah, ini nih. Karena good money itu value intrinsiknya lebih gede daripada si value di akuinya. Jadi misalnya emas, emas itu kalau jadiin perusahaan, jadiin perhiasan, jadiin perhiasan itu nilainya lebih tinggi daripada jadi koin emas. Orang-orang banyak yang meltdown.
di ini, di apa namanya, di apa sih, eee, meltdown itu bahasa Indonesianya, dicairin, dilebur, nah gitu. Jadi kayak, "Oh ini koin emas," gitu kan, nilainya murah nih, kita beli aja koin emas. Habis itu, apa namanya, lapisan emasnya kita, lebur, kita jadiin perhiasan emas yang harganya lebih mahal, gitu. Ini seingat gue pernah terjadi di beberapa koin-koin yang, apa namanya, aslinya dari, eee, perunggu asli, gitu. Banyak banyak terjadi juga di beberapa, kasus, yang masih umum, karena emas sama silver udah jarang ya. Makanya kalau kalian lihat kenapa koin di Indonesia nggak ada yang terbuat dari logam yang sangat mahal, karena ya nanti orang malah beli terus dileburin gitu kan. Lu datang ke bank gitu kan, oh saya mau beli 500-an gitu kan. Oh, bawa duit 1.000 gitu, terus 500-an dua punya kandungan emasnya, terus lo kerokin gitu kan. Kayak apa namanya nih, pemaparannya si Gresham apa namanya secara sederhananya gitu. Gila gue ngomongnya si Gresham, Pak Gresham. Terus kemudian ada competitive advantage itu disebut sama Michael Porter. Terus ada supply dan demand itu apa namanya diperkenalkan sama apa namanya konsepnya itu sama Alfred Marshall. Nih dia yang bikin apa namanya quantity sama harga kebalik X sama Y-nya. Ya, kalau mau ngapa-ngapain salahin dia aja. Law of diminishing marginal utility itu adalah Hermann Heinrich Gosen, HH Gosen. Terus kemudian trade off di antara inflasi dan unemployment tadi juga di soal sebelumnya udah ada itu oleh Pak Phillips, namanya Bill Phillips. Gue lupa ternyata dia namanya Bill Phillips. Terus kemudian ada comparative advantage itu adalah dari David Ricardo. Gitu. Eh apa namanya? Untuk yang soal ini sementara segitu. Nanti akan gua apa namanya akan gua follow up lagi yang masalah si penutup. Coba gua tanya dulu ke beberapa teman gue yang pengajar yang lebih mahir lah untuk masalah accounting. Hmm, oh iya tadi ya. Ntar gue ini aja lah, gue tulisinnya pakai tangan deh agar ini pakai kertas jadinya. Ntar gue fotoin paling. Itu tadi ini gue nggak tahu sih ini membantu apa enggak tapi gue save terus nanti gue upload sekalian. Mana sih? Gue naruhnya di mana ya? Ngajar ya? Bukan. Gue naruh di mana sih? Ngajar, Desember, terus PDF. Gue tuh ternyata baru lihat gitu ternyata kalau misalnya gue nge-share dalam bentuk PPT, kadang-kadang kalau dibuka tuh tulisannya hilang ya. Jadi gue ini save dalam bentuk PDF yang baru-baru. Untuk sementara gitu aja. Apa namanya? Terima kasih atas apa namanya partisipasinya. Jangan keluar dulu. Coba gue absen tadi yang belum absen. Sebentar. Gue lupa kan. Kayak dosen jadinya kan. Mana nih? Zoom. Kita lihat. Siapa? Ini ada. Alia ada nggak ada? Alia nggak ada. Fahri, Fahri, Fahri nggak ada. Terus kemudian Fadila, Fadila, Fadila. Dia. Terus ingat gue ini deh. Apa izin deh. Felix ada dong. Tadi ada sih. Yoi. Kemudian mana nih Prana Devi? Ada Nabila Dwi. Tidak ada. Nabila Fitri ada. Terus kemudian Rizka tadi izin. Zahran. Zahran ada nggak Zahran? Eh, oke nggak ada. Itu apa namanya?
Dok, malam chat gue lagi ada ya? Ingetin kalau misalnya gue belum ngechat sampai malam. Ya, gila, tugasnya tugas adu. Oh iya nih rekamannya.